Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim pelajaran buat kita semua, karena setiap kita ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Betul atau betul? Betul. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa selamat lari daripada kematian. Oleh karenanya, sebelum kematian menjemput kita, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh kuburan. Kuburan yang nanti menjadi tempat peristirahatan kita terakhir. Dia berseru, kata Nabi, innal qabra yunadi bil yaumin khamsa maratin. Sesungguhnya kuburan ini setiap hari berseteru yang memanggil kita dengan 5 kali panggilan. Cuman manggilnya kuburan ini kagak kedengaran di kuping kita. Kendati pun kita tidak bisa mendengar, namun Rasulullah SAW menggambarkan. Yang pertama, kuburan itu memanggil dengan mengatakan ana baitul wahdah. Aku ini adalah tempat yang nanti kamu tempati, engkau itu seorang diri. Maka pesan daripada kuburan ini adalah faj'al laka munisan wa huwa bi qira'atil Qur'an. Maka carilah teman yang menemani kamu nanti di dalam kubur, yaitu dengan bacaan Quran. Makanya sering-sering kita baca Quran itu menjadi teman di alam kubur. Amin. Teman di dunia maka gak bakalan ada yang mau menemani kita di kuburan. Biar kata dokter kayak begini juga. Besti. Soulmate. Nanti nanti sampai di kuburan, melihat temannya di kubur, biar kata suami istri juga nih Pak, suami istri bapak mau bilang, dulu lagi pacaran pernah. Kita mau gak pacaran. Ada jawab. Tapi lompongin kita dipendam di dalam kubur. Gak ada suami, gak ada istri yang mau menemani di dalam kubur. Barang semalam aja kagak ada. Karena memang udah seperti itu. Ya kalau kata rumah yang mana itu gitu lah. Asik kan nyanyi. Asik. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Anak istri tak sudi bersama. Kenapa dia yang begitu? Mereka ngomongin kita, nganterin kita cuma di pinggir kuburan. Oleh karenanya kuburan berpesan kepada kita, faj'allah kamu bisa. Cari oleh kamu teman yang bakal menemani di alam kubur. Yang pertama adalah biqira'atul Quran, dengan baca Quran. Alhamdulillah ini kelompok yang baik. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Amin. Istiqomah ini bukan. Ya. Sebab yang namanya istiqomah memang berat Pak. Istiqomah berat. Yang enak Istiqomah adalah ibadah yang berat. yang ring istirahat. Itu yang pertama. Jadi kita disuruh nyari teman buat nemenin kita di kuburan, yaitu di Quran. Yang kedua, kata orang ana baitul rumah. Aku ini adalah tempat yang penuh dengan kegelapan. Panawini, maka terangilah aku nanti di kuburan dengan apa? Di sholat lail, dengan cara sholat malam. Jadi sholat malam yang kita lakukan jam 2, jam 3 ini akan menjadi penerang kita di alam kubur. Amin. Yang ketiga, kata kuburan ana baitul turab. Aku ini adalah tempat yang penuh dengan debu tanah. Yang memang kuburan nggak ada orang dikubur di atas loteng, nggak ada. Yang rata-rata kuburan. Makanya kubur mengatakan aku ini tempat yang penuh dengan debu. Kemudian kuburan berpesan, pahmilil tiras, suruh bawa kita alas tempat tidur, tapi bukan spring bed. Ya, yang dimaksud alas tempat tidur di sini adalah wa huwa amalus sholeh, yaitu amal-amal soleh. Apa aja amal soleh? Berbuat baik sama orang, kagak jahat sama orang, itu amal soleh. Baca Quran, ditambah lagi sholat, berbagai macam perbuatan baik disebut dengan amal soleh. Jadi yang pertama tadi adalah kuburan tempat kita sendiri, kita disuruh mencari teman, yaitu bacaan Quran. Yang kedua, kuburan itu adalah tempat yang penuh dengan kegelapan, kita disuruh terangi dengan sholat malam. Yang ketiga, kuburan itu adalah tempat yang penuh dengan debu tanah, kita disuruh membawa alas tempat tidur, yaitu amal soleh. Lalu yang keempat, kata kuburan, ana baitul afai. Aku ini adalah tempat yang penuh dengan binatang beracun yang berbisa seperti ular, cacing. Maka kata kuburan
fahmili tiryak, suruh bawa penawar-penawarnya. Apa penawarnya? Biqiraatil basmalah, dengan banyak membaca bismillah. Makanya kalau kayak minum nih, bismillahirrahmanirrahim. Bilang aja aus. Ketika kita minum ini jadi racun buat setan, buat iblis, nggak bisa dia minum. Tapi kalau orang yang sembarangan, makan kagak baca bismillah, minum kagak baca bismillah, itu campur aduk tuh, setan, iblis, gandharwa pada ikut. Makanya ketika kita hubungan suami istri, baca doa, apa nggak doanya? Jangan. Itu kalau kita baca doa, setan paling kita melihatin doang. Ya, bukan bisa. Tapi kalau kita baca doa, itu nyampur aduk tuh, iblis, jin, gandharwa. Makanya itu anak, jangan kaget kalau anak pada bandel. Ya, maka dari itu kuburan berbesar, banyak-banyak baca bismillah. Yang terakhir, kuburan mengatakan ana baitu su'al munkar wa nakir. Saya ini adalah tempat pertanyaan munkar dan nakir. Faksir ala zohri, maka perbanyak di atas punggungku, maksudnya di atas tanah, bi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu pesan dari kuburan. Mudah-mudahan